Pernahkah engkau berada pada titik di mana dunia terasa seperti lorong panjang yang gelap dan setiap langkah seperti menumbuk dinding yang tidak kelihatan? Hatimu sesak oleh tagihan yang belum terbayar, pikiranmu berputar tanpa arah, dan malam-malammu hanya ditemani bisikan kegelisahan yang enggan pergi. Engkau duduk menunduk, bertanya lirih dalam doa yang tak bersuara. Ya Allah, di manakah pertolonganmu? Bukankah engkau berjanji rezeki sudah ditetapkan? Mengapa jalan terasa tertutup dari segala arah? Apa yang engkau rasakan hari ini pernah dirasakan oleh hamba-hamba Allah sebelum kita. Tidak sedikit di antara para salaf yang diuji dengan kesempitan hidup, padahal mereka dekat dengan Allah. Kesulitan bukan tanda Allah membenci, tetapi bukti bahwa Allah sedang mendidik hati untuk naik derajat. Dan inilah rahasia besar yang sering dilupakan banyak jiwa yang sedang dililit hutang dan kesempitan hidup. Ujian itu bukan untuk mematahkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa setiap hamba akan diuji, bahkan dengan hal-hal yang sangat berat. Kesempitan rezeki, kegagalan usaha, hilangnya harta, atau lilitan hutang, semuanya sudah Allah takar dalam hikmah yang sempurna. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar." Al-Baqarah 155. Ayat ini bukan sekedar penghibur. Ayat ini adalah deklarasi ilahi bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan iman. Tidak ada satupun kesulitan dalam hidup seorang mukmin yang terjadi secara sia-sia. Bahkan kekurangan harta yang menjadi inti ujian sebagian besar manusia disebut Allah secara langsung. Imam Mujahid, seorang murid utama Ibn Abbas, berkata tentang ayat ini, Allah menguji hamba dengan kesempitan agar dia melihat siapa yang bersabar dan siapa yang tidak. Kesempitan rezeki adalah alat ukur keimanan, bukan bentuk hukuman. Jika engkau merasa terhimpit, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru Allah sedang mengajakmu naik pada derajat yang lebih tinggi. Banyak orang merasa tertutup pintu rizkinya karena melihat apa yang ada di dunia. Lowongan kerja yang tidak ada, bisnis yang merosot, penagih hutang yang berdatangan. Mereka lupa bahwa pintu langit tidak pernah terkunci. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka." Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini. Ini adalah janji bagi orang yang bertakwa. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dunia dan akhirat. Perhatikan kata jalan keluar, bukan sekedar rizki, karena kadang jalan keluar itu ide baru, peluang yang tak disangka, perubahan hati seseorang, atau kemudahan yang tiba-tiba. Rizki tidak harus berupa uang, terkadang ia turun dalam bentuk ketenangan, ditemukannya solusi, hadirnya bantuan dari orang yang tidak pernah kita duga. Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah hidup mewah. Beliau pernah berhutang, pernah kesempitan, namun tetap tegar. Kepada sahabat yang resah karena hutang, beliau mengajarkan doa yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari kesedihan, kegelisahan, kelemahan, rasa malas, sifat bakhil, sifat pengecut, lilitan utang, dan tekanan manusia. Doa ini diajarkan langsung kepada sahabat yang tak mampu membayar hutang. Ini bukan doa biasa, ini adalah senjata spiritual untuk jiwa yang lelah. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, doa ini mencakup permintaan perlindungan dari semua hal yang membuat hamba terbebani dunia, terutama hutang. Jika seorang sahabat dilatih mengucapkan ini setiap pagi dan sore, maka engkau yang sedang berjuang juga layak menjadikannya bekal harian. Para salaf, generasi terbaik umat ini, memiliki rahasia dalam menghadapi kesempitan rezeki. Bukan hanya bekerja keras, tetapi juga memperbanyak istighfar, sedekah, dan memelihara hubungan dengan Allah. Seorang lelaki pernah datang kepada Hasan al-Basri mengeluhkan kemiskinan. Lalu Hasan berkata, "Perbanyaklah istighfar." Yang lain datang mengeluh tak punya keturunan. Hasan berkata, "Perbanyaklah istighfar." Yang lain datang mengeluhkan tanah yang tidak subur. Hasan berkata, "Perbanyaklah istighfar." Ketika ditanya mengapa jawabannya sama, beliau membaca firman Allah, "Maka aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan, memperbanyak harta, dan anak-anak." Hasan al-Basri memahami bahwa istighfar adalah pembuka segala pintu rezeki. Ketika seorang datang mengeluhkan sulitnya rezeki, Umar bin Abdul Aziz berkata, "Perbanyaklah istighfar. Aku tidak melihat sesuatu yang lebih mampu mendatangkan rezeki selain istighfar." Ali berkata, "Rezeki itu ada dua, yang kau cari dan yang mencari dirimu." Artinya, engkau tidak akan mati sebelum rezeki yang Allah tetapkan datang. Maka jangan panik, jangan tergesa-gesa. Yang terpenting adalah berikhtiar dengan iman, bukan dengan putus asa. Islam tidak mengajarkan untuk hanya berdoa tanpa usaha. Justru, Islam meletakkan sabar dan tawakal setelah ikhtiar. Sabar bukan berhenti diam. Sabar artinya terus bergerak meski berat. Imam Ahmad berkata, "Sabar adalah sepertiga agama." Karena sabar menjaga hati agar tidak gelisah, menjaga lisan agar tidak keluh kesah, dan menjaga tubuh agar tetap berusaha. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki seperti burung. Pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang." Perhatikan, burung keluar, berjalan, mencari, bukan berdiam diri. Tawakal sama dengan bergerak, bukan tidak berbuat apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Sedekah memadamkan kemarahan Tuhan." Dan sedekah bukan hanya uang. Kadang sedekah adalah doa untuk orang lain, senyum yang tulus, membantu dengan tenaga, memberikan waktu untuk kebaikan. Setiap sedekah membuka pintu rizki dari arah yang tak terduga. Hutang dalam Islam bukan sekedar angka, tetapi amanah besar. Nabi pernah menolak mensalatkan jenazah seseorang yang masih meninggalkan hutang tanpa pelunasan. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah tanggung jawab besar yang dituntut penyelesaiannya. Namun Islam juga memberi kabar gembira. Dalam hadis sahih, Nabi bersabda, "Barang siapa mengambil hutang dengan niat ingin melunasinya, maka Allah akan menolongnya." Ini kabar besar. Jika niatmu lurus, engkau ingin menyelesaikan hutangmu, ingin menjaga amanah, ingin tetap jujur, maka Allah akan turun tangan untuk membantumu. Banyak orang menyerah sebelum pertolongan datang. Mereka berhenti berdoa saat langit hampir terbuka. Mereka berhenti berusaha saat Allah sudah dekat menolong. Padahal dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Doa seorang hamba akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa."
Lalu para sahabat bertanya, "Apa maksud tergesa-gesa?" Beliau menjawab, "Ia berkata, aku sudah berdoa tapi belum dikabulkan." Lalu ia berhenti berdoa. Allah tidak lupa. Allah tidak menunda untuk menyiksa. Allah menunda karena Dia memilih waktu terbaik. Seorang salaf berkata, "Berdoalah saat engkau senang, maka Allah akan menjawab saat engkau susah." Kini engkau sedang susah. Inilah saat Allah ingin melihat seberapa kuat engkau bertahan. Kesulitanmu hari ini bukan akhir. Hutangmu bukan aib. Kesempitan rezekimu bukan tanda Allah marah. Justru ini adalah ayunan lembut tangan Allah, teguran penuh cinta, jalan pembukaan rezeki, alat untuk membersihkan dosa, dan kesempatan untuk naik derajat. Peganglah ini dengan seluruh keteguran hatimu. Allah menjanjikan jalan keluar bagi yang bertakwa. Nabi SAW mengajarkan doa-doa untuk meluruhkan beban hutang. Para salaf memberi contoh bagaimana kesempitan menjadi gerbang rezeki. Istighfar membuka langit, sabar menjaga hati, tawakal mengundang pertolongan, sedekah memecah kebuntuan. Dan yang terpenting, Allah tidak melihat berapa besar hutangmu. Allah melihat seberapa besar usahamu, sabarmu, dan harapanmu. Jika engkau terus berjalan, walau tertatih, maka pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat.